lagi. Terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Semoga kita semua, kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam keadaan yang baik ya. Baiklah anak-anak bapak semuanya, untuk kelas 1 pelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar bab 2, yaitu tentang doa dalam kegiatan sehari-hari. Nah, tujuannya nanti anak-anak bapak semuanya akan mengetahui ya bagaimana pengertian doa di dalam agama Buddha. Kemudian anak-anak bapak semua juga akan mengetahui bagaimana doa sebelum dan sesudah belajar ya. Nah, langsung anak-anak bapak semuanya nah, kita akan mengetahui pengertian doa ya. Apakah doa itu? Nah, di halaman 13, doa adalah permohonan, harapan dan pujian dalam agama Buddha. Doa disebut gata atau mantra ya. Jadi doa itu adalah suatu permohonan ya, atau apa yang kita harapkan. Dan doa di dalam agama Buddha juga bisa berupa pujian ya. Selanjutnya, doa adalah penguatan keyakinan atau dalam bahasa Palinya disebut sada. Nah, sada kepada siapa ya? Yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa, Triratna, para Buddha, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan doa kita ucapkan syukur atas berkah yang telah kita terima. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap anjali yang baik dan benar. Kemudian di halaman 14, berdoa dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Jadi kita dimanapun dan kapanpun ya, kita dapat melakukan yang namanya berdoa. Saat susah maupun senang, berdoa dilakukan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya. Jadi biasanya kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan ya, pastinya kita harus diawali dengan berdoa. Setelah selesai ya, baru kita tutup dengan berdoa juga ya, dengan sikap anjali dan mengucapkan parita namakaragata atau parita namakarapata. Kemudian setelah berdoa, nah di dalam agama Buddha itu biasanya kita mengucapkan sadu ya 3 kali, sadu 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 ya, artinya itu adalah semogalah ya. Nah, aku anak yang rajin belajar juga rajin berdoa. Setiap kali belajar aku tidak lupa berdoa. Selesai belajar aku juga berdoa ya. Oke, anak-anak bapak semuanya. Jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan, disampaikan tadi kita harus melakukan doa ya. Jadi kita berdoa dulu, semoga kegiatan apapun yang kita lakukan semoga berjalan dengan lancar, dengan baik, dan diakhiri dengan berdoa lagi ya. Nah, perlu anak-anak bapak semuanya ketahui, jadi di dalam agama Buddha itu berdoanya itu tidak cukup hanya berdoa ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan supaya terkabul ya, supaya tercapai, itu tidak hanya cukup berdoa ya, tetapi diiringi dengan yang namanya usaha ya. Jadi tidak hanya memohon ya, meminta, tetapi tidak berbuat apa-apa. Tentunya apa yang kita inginkan tidak tercapai ya kalau kita cuma hanya berdoa saja. Nah, contohnya ya,
Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, nah tentunya kita juga harus berdoa dan juga belajar ya. Tidak hanya berdoa saja kemudian orang menjadi pandai, nilainya bagus ya, tetapi harus ada yang namanya usaha, yaitu belajar. Paham ya anak-anak Bapak semuanya? Ya, jadi tidak cukup hanya berdoa, tetapi harus ada usaha untuk mendapatkan ya atau mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu anak-anak Bapak ya, tentang doa di dalam agama Buddha ya. Jadi kalau berdoa saja itu tidaklah cukup ya, tetapi harus disertai dengan usaha. Oke ya. Nah selanjutnya anak-anak Bapak semuanya akan mengetahui ya doa sebelum dan sesudah belajar ya. Ayo kita simak di halaman 14 ya. Nah, kita belajar dari kecil hingga dewasa ya. Jadi sebenarnya manusia itu dari kecil sampai menjelang meninggal pun belajar ya. Dari kecil belajar apa? Makan ya, kemudian belajar berjalan ya. Pertama harus apa? Merangkak dulu ya, belajar merangkak, kemudian berjalan ya. Nah, kemudian setelah dewasa juga banyak belajar ya, mungkin dari orang-orang sekitar kita ya. Kita bersekolah, nah, sampai tua pun kita perlu belajar dengan orang lain ya. Nah, di sini dengan belajar kita menjadi pintar ya. Nah, dengan belajar maka banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa agar pelajaran dapat dimengerti dengan baik ya. Nah, semoga saat sebelum belajar kita berdoa, itu harapannya yaitu agar nanti saat kita belajar ya, kita dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru ya. Selanjutnya ya, doa sebelum belajar. Nah, ini di dalam agama Buddha ya. Terpujilah Buddha, guruku yang maha sempurna. Semoga hari ini aku dapat belajar dengan baik dan penuh konsentrasi. Semoga Tuhan yang Maha Esa dan Triratna selalu melindungiku. Sadu, sadu, sadu ya. Kemudian di halaman 15, nah di rumah kita perlu mengulang pelajaran ya. Tidak lupa mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita ya. Nah, Bapak dan Ibu guru sayang kepada tentunya mereka yang rajin ya, rajin selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian apabila menemui kesulitan dalam belajar, nah kita dapat bertanya kepada siapa saja, kepada Papa, kepada Mama, atau Bapak Ibu guru kalian ya. Dengan mengulang kita semakin mengerti pelajaran. Nah, makanya harus sering mengulang ya, supaya semakin kalau kita diulang-ulang ya, maka kita akan paham ya, kita akan mengerti ya. Selesai belajar kita juga harus berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari Bapak Ibu guru ya, nah itu dapat bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Nah, tentunya setelah memiliki banyak ilmu, kita juga harus berbagi kepada orang lain ya. Selanjutnya yaitu adalah doa sesudah belajar ya. Jadi bagaimana bunyinya? Nah, terpujilah Buddha,
guruku yang maha sempurna, hari ini aku telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dapat kuingat selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Triratna selalu melindungiku. Sadu, sadu, sadu ya. Jadi tentunya antara doa sebelum dan sesudah belajar ada perbedaan ya. Jadi kalau di sini semoga ya hari ini aku dapat belajar. Nah, berarti itu adalah doa sebelum belajar. Kalau di sini semoga ilmu yang telah diberikan ya, ilmu yang telah diberikan berarti kita sudah melakukan belajar ya. Nah, itu anak-anak Bapak semuanya tentang pengertian doa di dalam agama Buddha dan doa sebelum dan sesudah belajar di dalam agama Buddha ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari Bapak ucapkan salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya.